Beda dalam surah 20, dalam surah 27, dan surah 28. Itu berbeda semua itu. Ingat Bapak Ibu, yang menulis Al-Quran, yang menerima wahyu dari Allah, hanya satu orang. Mestinya tidak boleh berbeda. Kalau saya melihat Bapak Ibu semua seragam pasti, karena satu orang yang melihat. Tapi kalau orang berbeda-beda melihat, bisa berbeda sudut pandangnya, seperti dalam Alkitab, seperti dalam Injil tadi. Dan banyak contoh yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, pewahyuan Alkitab diterima oleh beberapa orang. 1 menit lagi. Sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan urutan peristiwa, itu bisa dimaklumi. Kenapa? Ditulis di zaman yang berbeda, ditulis di tempat yang berbeda, mereka tidak pernah ketemu, ditulis oleh orang yang berbeda. Tapi bagaimana dengan Quran yang hanya diterima oleh satu orang, tapi isinya kontradiksi satu dengan yang lain? Kan mestinya sama. Ini saya mau katakan, ini saya mau tanya, ini banner ini di belakang atau di depan? Coba Bapak Ibu, saya mau tanya. Banner ini berada di belakang atau di depan? Iya, Mbak yang manis ini berkata itu adalah di depan. Tapi kalau saya, itu di belakang saya. Sama nanti dalam penulisan Matius, silsilah yang berbeda. Itu kan setengah menit lagi. Tidak dari Maria, ya? Setengah menit lagi. Oke. Tapi kalau Al-Quran yang ditulis oleh satu orang, kan mestinya nggak bisa berbeda. Kalau saya ini di belakang saya, ya di belakang saya. Nggak bisa ini saya katakan di depan saya. Lalu coba kita jujur kepada saudara. Kalau tadi, oh ini belum sisi ini ya. Saya jawab ya, jadi saya presentasikan saja. Saya belum kasih materi masalah sumber Al-Quran. Karena ada dalam Al-Quran yang berkata bahwa sumber penulisan Al-Quran itu dari dongeng-dongeng dahulu kala. Saya ada ayatnya, nanti saya tunjukkan. Bagaimana itu? Nah, jadi kalau kita berbicara masalah Alkitab, memang kita perlu kritik teks yang tidak bisa satu hari kita bicarakan. Saya mau menantang Pak Menahem Ali, bagaimana kalau kita buat atur waktu, satu hari kita membahas varian-varian teks Al-Quran dan Alkitab. Karena Pak Menahem Ali sudah belajar kritik teks dan itu tidak mudah. Kalau Quran ini tidak berasal dari Allah SWT, pasti banyak kontradiksi. Berarti ada kontradiksi nggak? Hah? Ada satu, hanya kata, perkataannya ada, tapi bukan. Ya, jangan panik dulu. Saya hanya menunjukkan bukti bahwa di dalam Quran tidak ada kontradiksi karena ada pernyataan yang khusus atau langsung dari Allah SWT bahwa Quran ini berasal dari Allah SWT, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan manusia, makanya tidak ada pertentangan atau kontradiksi, atau dalam bahasa Arabnya ikhtilafan. Ya. Kalau di sini ada pernyataan begitu nggak di Bible? Maksud saya di Bible. Di kitab mereka ada pernyataan begitu nggak? Kalau bukan ini berasal dari Tuhan yang Maha Esa, maka banyak kontradiksi. Nggak ada. Bahkan Quran juga, di dalam Quran kan juga secara tegas disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 2, jelas-jelas sangat berani menyatakan bahwa di dalam kitab ini tidak ada keraguan. Iya kan? Betul kan? Begitu beraninya. Dulu waktu saya pertama kali sebelum masuk Islam, saya baca itu, saya bilang ini sombong bener gitu yang nulis ya. Berani-beraninya bilang di sini tidak ada keraguan gitu. Karena saya habis baca Bible yang banyak keraguan gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita sudah paham, yakin betul di dalam Quran tidak ada kontradiksi, nah kita sekarang belajar kontradiksi di dalam kitab sebelah. Tapi belajar kitab sebelah dengan kontradiksi itu bukan berarti kita mau jadi orang Kristen, bukan ya. Kita mempelajari ini hanya untuk supaya iman kita, akidah kita makin kuat, makin tebal, supaya tidak mudah dimurtadkan. Itu aja ya tujuannya ya. Nah, saya menyusun buku ini kira-kira tahun 2018. Ketika waktu itu saya punya proyek, saya ini kontraktor ya. Bukan kontrak sono kontrak sini, bukan. Saya kontraktor pemborong. Proyek saya itu adanya di Sumatera Selatan, entah di Palembang, di Lubuk Linggau, atau di daerah sekitar situlah. Karena malam saya punya banyak waktu luang, saya menulis gitu ya, kontradiksi apa yang ada di dalam Bible. Nah, kalau orang menulis di dalam sebentuk narasi, orang bacanya mungkin membosankan gitu ya. Jadi saya bikinnya dalam bentuk tabel, ya. Karena ada 4 gospel, jadi saya bikin 4 kolom gitu. Yang ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terus ada isunya atau ada masalah apa gitu misalnya. Contoh misalnya, Yesus punya silsilah berapa misalnya. Nanti yang di Matius saya kutip ayatnya, yang di Lukas saya kutip ayatnya. Jadi dengan kita membandingkan ayat-ayat itu dalam bentuk tabel, kita tidak perlu menafsirkan kitab suci orang. Karena kita memang tidak boleh menafsirkan kitab suci orang, ya.
Tapi kalau saya cuma bandingkan begini kan boleh. Saya cuma bandingkan ayat ini bunyi apa, ayat ini bunyi apa. Tanpa tafsir pun sudah kelihatan bedanya gitu. Itu yang terjadi dalam kitab mereka. Sehingga saya hanya bikin dalam bentuk tabel. Kita tidak perlu menafsirkan kitab suci orang. Dan kita tahu bahwa memang itu jelas ada perbedaan. Karena nama perbedaan-perbedaannya itu bisa dari nama tempat, bisa dari nama orang, bisa dari kronologi gitu ya. Saya mulai bedah buku ini supaya Bapak-bapak tahu, kurang lebih tahu isinya. Contoh misalnya di dalam kitab Matius misalnya. Ya. Ini contoh paling gampang. Tahun berapa Yesus Kristus lahir gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW lahir tahun berapa? Mas, tahun berapa? 571. Ada yang bilang 570, ya kan? Yang masyhur mungkin 571. Hafal. Meninggal tahun berapa? Nabi kita loh, masa pada nggak tahu meninggal tahun berapa? Hah? 632 Masehi, ya. Nah, ya kita makanya saya bilang tadi kalau kita mau belajar kitab orang kita harus tahu dulu dong Islam kita dong ya. Pelajarin ya nabi kita, sahabat-sahabat bagaimana Quran disusun, bagaimana Quran dikodifikasi. Kita juga harus belajar, kita harus tahu. Supaya apa? Ketika kita belajar ke kitab orang, kita sudah paham dengan kitab kita sendiri gitu. Ya. Oke. Di sini saya ada satu isu, tahun berapa Yesus lahir? Kalau yang di Matius, contoh ya ini ya, saya bikin dalam bentuk tabel seperti ini nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau yang di sini, Yesus diceritakan lahir pada zaman Raja Herodes. Raja Herodes itu adalah raja boneka yang ditaruh oleh penjajah Romawi di tanah Palestina, di tanah Yudea, menjadi raja boneka. Tapi kalau yang di Lukas, diceritakan Yesus itu lahir ketika zaman seorang pejabat Romawi namanya Kirenius menjadi gubernur Syria. Kira-kira kalau baca begini, apa masalahnya gitu? Tapi kalau kita pelajarin sejarah, ternyata ada perbedaan bisa lebih dari 10 tahun bedanya. Kenapa bisa begitu? Karena menurut sejarah Raja Herodes meninggal tahun 4 sebelum Masehi, ya. Kirenius jadi wali negeri Syria, menjadi wali negeri atau gubernur tahun 6 Masehi. 6 Masehi sama 4 sebelum Masehi berapa tahun? 10 tahun, ya kan? Karena diceritakan juga Yesus ketika lahir ketika itu Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Berarti Yesus lahirnya kan sebelum tahun 4 sebelum Masehi, benar kan? Kalau 2 tahun anggap aja 6 sebelum Masehi. 6 sebelum Masehi sama 6 Masehi bedanya berapa tahun? 12 tahun. Ya kan? Kalau 12 tahun berarti kalau tadi kita kan ketika saya tanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahir tahun berapa? Ada yang bilang 571, ada yang bilang 570, bedanya setahun gitu. Ya kan? Dan tidak ada perbedaan kisah orang tuanya siapa, lahir di mana, terus kakeknya siapa dan segala macam. Itu riwayatnya jelas gitu. Tapi kalau di sini sudah ada beda 12 tahun dan ini masih diperdebatkan di kalangan Kristen. Masih sampai sekarang belum kelar gitu. Ini kalau orang Betawi bilang belum kelar gitu. Ya. Jadi yang satu masih bilang yang benar yang Matius, yang satu nanti bilang yang benar yang Lukas gitu. Karena apa? Nah, karena memang waktu itu ya memang belum ada penanggalan, tetapi setelah ini disusun, ini menunjuk kepada 2 orang yang berkuasa, satu Raja Herodes, satu Kirenius yang masanya berbeda gitu. Kalau masanya berbeda, berarti yang lahir yang disebut Yesus itu ada berapa gitu Yesusnya? Betul nggak? Kalau bedanya setahun 2 tahun, kalau kata orang Gelodok masih cincai gitu Pak ya. Ini 12 tahun gitu. Nah, ini salah satu contoh berdasarkan bukti sejarah atau fakta sejarah yang disebut dengan Herodes meninggalnya 4 sebelum Masehi, sedangkan Kirenius menjabat wali negeri Syria itu tahun 6 Masehi. Jadi sudah ada perbedaan seperti itu. Kemudian masih banyak lagi yang lain, ya ini baru salah satu yang lain. Jumlah keturunan misalnya, silsilah dari Yesus sampai ke atas, yang di Matius bagaimana, yang di Lukas bagaimana.
Ternyata yang di Matius mereka bilangnya apa? Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan Babel 14 keturunan. Dari pembuangan Babel sampai ke Yesus 14 keturunan. 14, 14, 14. Penulis Matius. Kenapa begitu? Karena Matius ingin menggunakan yang disebut dengan gematria nama daripada Nabi Daud alaihissalam. Nama Daud itu kalau dihitung dengan gematria ketemunya angka 14. Kenapa kok mesti Daud? Karena Yesus dianggap sebagai keturunan Daud. Ya, di dalam Kristen itu kan mereka memang meyakini bahwa Yesus ini adalah anak Daud karena disebut sebagai Mesias yang dijanjikan oleh kitabnya orang Yahudi. Gitu. Ada keterkaitannya. Gitu. Ternyata ketika kita hitung dari Abraham sampai Daud, benar 14. Dari Daud sampai pembuangan Babel, benar 14. Tapi ketika dari pembuangan Babel sampai Yesus, ternyata cuma 13. Ini yang nulis salah ngitung atau bagaimana gitu. Ya, ini terjadi dan ini bisa dibuktikan gitu. Nanti Bapak bisa cek di sini, bisa cek di kitab mereka juga bagaimana. Kelihatan gitu ya. Nah, terus ini yang di Matius. Yang di Lukas bagaimana? Yang di Lukas nama-nama leluhurnya yang Yesus itu semuanya berbeda. Yang di Matius sama di Lukas nama leluhurnya beda. Nanti kalau orang Kristen bilang, oh itu karena yang di Matius itu adalah silsilah Yesus melalui jalur ayahnya Yusuf gitu misalnya. Yang di Lukas itu adalah nama-nama leluhur Yesus melalui jalur ibunya Maria gitu. Tapi semuanya ke Daud. Gitu. Tapi yang Yusuf melalui ke Daud melalui keturunan anaknya Daud yang namanya Salomo atau kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang di Lukas nyampe ke Daud melalui anaknya yang Nathan. Gitu. Jadi ada perbedaan. Gitu. Nah ini bagaimana gitu? Kok nggak sinkron gitu? Ya, ini contoh yang berikutnya. Nanti ada lagi contoh misalnya setelah Yesus lahir sama orang tuanya dibawa kemana gitu misalnya. Kalau di Matius diceritakan bahwa ketika Yesus sudah lahir karena Yesus mau dibunuh sama Herodes, Yesus dibawa oleh ayahnya, ayah tirinya yaitu Yusuf. Yesus dibawa oleh ayahnya dan ibunya kemana? Ke Mesir. Setelah dari Mesir, Raja Herodes mati, baru diganti oleh anaknya yaitu Arkelaus, baru Yusuf dan Maria dan Yesus kembali ke Israel, tapi tidak tinggal di Yerusalem, tinggalnya di Nazaret.